Halo teman-teman, ini yang sedang rame di Indonesia ya dari media massa dan media sosial adalah ketika Nikita Mirzani sedang menjemput ya secara paksa Loli. Ya, Loli itu putri sulung Nikita Mirzani. Eh, Perlu diketahui ya, Loli itu lahir tahun 2007. Artinya Loli itu sekarang usianya masih 16 tahun atau 17 tahun gitu ya. Dan artinya lagi anak ini masih di bawah umur. Ya, secara hukum tuh eh, masih masuk dalam kategori perlindungan anak ya, perlindungan anak. Eh, Terkait dengan Nikita Mirzani dan juga Loli juga beredar video live streaming ketika Loli sedang berteriak-teriak ya kan eh, di kamar mandi ya. Kita saksikan dulu ya yang ini ya, yang Loli teriak-teriak di kamar mandi dan disiarkan secara langsung. Ayo kita simak bersama. Tenang, tenang, tenang. Tenang aja, tenang. Tenang. Tenang aja. Loli, tenang aja Loli, Loli. Ini Loli ya, Semua Loli nonton nih video Loli, call semua ya, nonton. Tenang sama aja Loli. Tenang aja, pacarnya. tenang. Siapa Tenang. namanya ini? Ini lu mau dibungkam Loli. Tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Ya, ya. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Tenang Loli. Kalau bener terus Loli. Lu mau dibungkam. Ya. Video, aktifin itu video. Video aktifin, jangan di pause tuh. Video aktifin, lu mau Kebetulan dibungkam ini Loli, di tenang live aja. ya, di live ya. Fakta ada di lu. Tenang. Tenang, tenang Loli. Tenang, tenang aja. Lagi di kamar mandi Loli ya itu. Ya Allah. Ayo, 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 ayo. Ya Allah. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Sih namanya Fadil. Nggak bisa maksa begini. Apa aku telepon saya telepon Pak Bayu dulu nih, Pak Bayu nih. Wah, Dimatiin. Kebetulan ini di live Wah, ya, main-main di live ya. dia. Nah, tidak lama setelah kejadian ini ya, muncul juga video ketika Loli diangkut menuju ke sebuah mobil ya. Sebuah mobil Alphard. Artinya Loli sudah bisa dijemput, dikeluarkan dari kamar apartemennya. Kita simak lagi yuk. Bang Ewin situ Bang Ewin. Sini satu orang siapa? Satu satu. Satu orang sama ya, sama. Maya. Sini. Udah. Ya, tahu yang urusan sama Fadil. Iya. Kan Niki jangan boleh komunikasi sama Fadil. Dan konon kabarnya dibawa ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum ya. Ya, visum et repertum terkait dengan kemaluan daripada si Loli ya. Oke ya, dari sini sebenarnya pihak kepolisian telah menerima laporan ya dari Nikita Mirzani terkait dengan adanya, mungkin ya, saya belum lihat secara detailnya, persetubuhan terhadap anak di bawah umur ya.
Saya ingin menunjukkan satu tayangan kepada Anda terkait dengan pernyataan Nikita Mirzani ketika di Polres Metro Jakarta Selatan. Berikut. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya nggak bisa kalau yang lain-lain. Cuma saya pastikan, Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Untuk Fadilnya sendiri juga akan dipenjara untuk memberi efek jerah atau bagaimana? Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek. Udah ya. Berarti tadi kan bukti-bukti yang udah dikasih semua ya nih. Sudah. So far terlapor cuma satu ya Kak Niki ya? Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Dengan keluarga kabarnya Fadel malam ini seperti apa kan Niki tadi itu? Ya kalau tadi dengar dia di telepon cukup nantangin, tiba-tiba ditubuhin kalau datang tiba-tiba kabur sih. Ya gak kayak tempat pukul ya. Dia kan kalau nggak salah habis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini 2 hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata, karena dia sempat mukulin orang lagi di Polsek Pesanggerahan. Saya sependapat ya dengan apa yang diucapkan oleh Nikita Mirzani. Jadi begini teman-teman, polisi sudah menerima laporan dari orang tua Loli. Orang tua Loli itu siapa? Ya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani melaporkan siapa itu? Ya si cowok itu ya, dilaporkan ke polisi dengan kalau tidak salah persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Apakah ini benar-benar terjadi persetubuhan? Saya tidak tahu karena ada hasil visum ya. Begini teman-teman, persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu pidana, dan itu pidana berat. Ya, ancaman hukumannya tidak main-main, paling lama 15 tahun dan paling minimal itu 5 tahun. Ini ancaman di undang-undang ya. Undang-undangnya nomor 35 tahun 2014 ya. Itu terkait dengan perlindungan terhadap anak di bawah umur ya. Ya, jujur saja di pasal 81 ya, pasal 81 itu jelas ya, jelas. Ancamannya sangat tinggi. Nah, persoalannya ya teman-teman ya, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, mau pacaran mau tidak pacaran ya, ini bahasanya suka, sama-sama suka, atau dipaksa, atau memaksa, atau dengan cara apapun, jika persetubuhan itu dilakukan terhadap anak di bawah umur, jelas itu pidana, dan ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun. Jika apa yang dilaporkan Nikita Mirzani ini benar, maka wajar ketika Nikita Mirzani akan memenjarakan anak ini. Persoalan benar atau tidak benar itu akan dibuktikan di dalam proses pembuktian. Ya, jika wanita ini divisum selaput darahnya katakanlah ya sudah mengalami kelainan ya tanda kutip, dan itu bukti, mau pacarnya mau orang lain, kalau dia melakukan terhadap anak di bawah umur, yakinlah itu pidana. Maka saya sangat setuju dengan Nikita Mirzani ketika mengatakan bahwa saya akan penjarakan kamu Fadel, ya kan? Itu artinya apa? Nikita yakin anaknya sudah tidak lagi perawan, atau sudah pernah disetubui oleh si laki-laki ini, gitu loh. Ya. Apakah si laki-laki ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Tidak ada masalah. Ketika dia melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, pasti itu pidana. Ingat ini ya untuk teman-teman semua, ini sebagai pengetahuan saja. Nah, ketika polisi bisa membuktikan bahwa laporan Nikita Mirzani terkait dengan persetubuhan ya terhadap anak di bawah umur, atau pencabulan lah terhadap anak di bawah umur, kemudian hasil visum mengatakan bahwa yang bersangkutan selaputnya sudah jebol misalnya ya, yakinlah ini
bisa mengantarkan ke penjara. Terkait dengan aborsi ya, aborsi sudah saya singgung kemarin ya. Ini saya masih belum mau membahas karena belum membuktikan tentang adanya pernah hamil kemudian digugurkan. Nah, itu namanya aborsi. Kalau itu banyakkan sih undang-undang kesehatan ya, ada sih undang-undang yang terkait dengan KUHP, tapi kan ini sudah khusus ya, khusus terhadap anak di bawah umur, dan perlakuan aborsi ini sudah diatur dengan undang-undang yang khusus, yaitu undang-undang kesehatan. Tapi saya belum mau membahas itu karena belum ada pembuktian ya, baru rame diperbincangkan. Jadi saya juga berpikir bahwa ketika si Fadel pernah melakukan hubungan persetubuhan kepada Loli ini usianya masih 16 sampai 17 tahun lah ya, belum dewasa, masih dalam perlindungan anak ya. Ini bisa diproses dan itu pidana, dan polisi langsung akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sudah banyak kasus-kasus semacam ini. Ada juga yang vonisnya sampai maksimal 15 tahun, ada banyak. Dan saya yakin ya, dengan kenekatan Nikita Midyani dalam wawancara dengan wartawan, Nikita Midyani pun yakin bahwa ini sudah pidana ya. Mau suka sama suka, mau sama mau, tidak peduli. Undang-undangnya tidak mengatakan suka sama suka. Undang-undangnya mengatakan bahwa terhadap anak yang masih di bawah umur itu pidana. Tidak ada embel-embel suka sama suka, mau sama mau. Pokoknya melakukan persetubuhan terhadap orang atau wanita di bawah umur itu pidana. Nah, keyakinan Nikita Midyani ini jelas ya, berdasar ya. Artinya pengacaranya juga tahu kalau ini menjadi kasus yang bisa secara hukum bisa diproses berdasarkan laporan, dengan adanya bukti, adanya tersangka, sudah. Mau itu suka tidak suka nggak masalah. Itu ya pengalaman beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, prosesnya sangat mudah. Yang penting ada laporan dari orang tuanya kandung atau wali. Kemudian ada buktinya, visum, ada pelakunya, sudah cukup. Di sini ancamannya sangat tinggi ya, dan dendanya juga nggak main-main teman-teman. 5 miliar. Jadi keyakinan Nikita Midyani betul-betul mendasari apa yang ada di dalam undang-undang. Namanya Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oke, terkait dengan aborsi kita belum mau bahas karena belum ada beritanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.